Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Prasanto Bimantio, peserta pelatihan pekerti gelombang 3 Universitas Bengkulu. Saya sendiri berasal dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, dan pada kesempatan ini akan melakukan pembelajaran dengan mata kuliah kimia. Tujuan pembelajaran mata kuliah kimia ini sebanyak 3 SKS akan kita bagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kimia anorganik terkait dengan atom, tabel periodik, konsep mol, sifat-sifat zat padat, cair, dan gas, dan bagian senyawa organik, terutama senyawa hidrokarbon. Dan pada pertemuan ini, target capaian pembelajaran yang ingin kita sama-sama capai adalah bahwa Anda semua mampu mendefinisikan cabang ilmu kimia dan mampu membedakan terkait unsur, senyawa, campuran, dan cara pemisahannya. Jadi pada pertemuan pertama ini, target kita adalah saling berkenalan. Saya mengenal Anda mengenal saya, dan kita semua sama-sama mengenal kimia. Sehingga nanti ketika kita bersinggungan atau harus bekerja dengan hal-hal berbau kimia, maka tidak lagi terjadi ketakutan. Karena sudah kenal, ya, jadi akrab. Ya. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata kimia? Reaksi kah? Sesuatu yang rumit? Penuh hitung-hitungan? Bisa jadi benar. Tapi di masyarakat yang lebih umum lagi, apa itu kimia? Sering dikonotasikan sesuatu yang negatif, sesuatu yang membahayakan. Anda tentu pernah melihat headline seperti ini, ya. Sosialisasikan bahaya makanan berbahan kimia. Seakan-akan bahan kimia itu sesuatu yang berbahaya. Padahal kan segala sesuatu di dunia ini itu adalah bahan kimia. Nasi adalah bahan kimia. Baju yang Anda pakai dari bahan kimia. Bahkan diri Anda sendiri pun itu adalah bahan kimia. Nah, ini juga sering sekali nih mendapat headline buruk, ya. Kata-kata kimia ini, ya. Penggunaan pupuk kimia. Apakah pupuk kandang bukan unsur kimia? Pupuk kompos itu sudah jelas menggunakan proses kimiawi dalam pembuatannya. Nah, sehingga ini, ya, namanya media kan memang sering membuat headline-headline bombastis, ya. Nah, atau bagi yang para wanita ini, tak perlu bahan kimia, ya. Cara alami membuat wajah awet muda. Nah, apakah misalnya menggunakan masker-masker dari buah itu bukan bahan kimia? Nah, ini ada suatu pergeseran makna, ya, eufemisme di sini, ya, bahwa kata-kata kimia itu sudah dianggap sesuatu yang jelek. Nah, mungkin karena memang tidak tahu saja. Nah, disinilah kita akan mulai berkenalan dengan apa itu bahan kimia, kan? Tadi adalah salah satu, ya, dari berbagai sudut pandang yang menyudutkan, ya, menyudutkan ilmu kimia. Padahal sudut pandang kimia ini banyak sekali, ya. Dengan menggunakan sudut pandang kimia ini, maka kita dapat memahami problema-problema yang ada di alam dengan lebih jelas, bahkan hingga lebih detail. Nah, intermezzo sejenak terkait dengan sudut pandang. Bila kita lihat gambar ini, ya, apa yang Anda lihat? Mungkin sebagian dari Anda akan melihat, oh, ini adalah seorang polisi yang mengejar maling. Yang sebelah kanan adalah polisi, ya, karena berpakaian polisi, dan sebelah kiri adalah maling karena biasanya yang dikejar polisi adalah maling. Tapi bila kita geser paradigma ini, sudut pandang ini, bila kita lihat lebih jauh, oh, ternyata dari yang sebelumnya kita kira maling, oh, ternyata ini mungkin warga yang membantu untuk mengejar, oh, malingnya ternyata dari sisi kiri ini karena terlihat membawa tas, begitu kan? Tapi bila sudut pandangnya kita geser lagi, lebih jauh lagi, wah, ternyata semua hanya bermain peran, ya.
ternyata sedang syuting. Artinya tidak ada penjahat, tidak ada warga, tidak ada polisi. Dari yang awalnya Anda mengira yang paling kanan ini polisi, warga, maling mungkin ya. Nah, itu Anda masih sok kenal namanya ya. Nah, tapi setelah kenalan lebih dalam, wah ternyata artis. Nah, begitu juga dengan kimia ini ya. Nah, kalau Anda sok kenal, wah ini berbahaya, itu berbahaya. Ya, semua bahan kimia itu berbahaya sampai pada kadar tertentu ya. Nah, ketika dikenali lebih dalam, wah ternyata bahan premium kayak artis kan, wah, bagus begitu. Nah, untuk mempelajari kimia, kita bisa mengambil dari beberapa pustaka yang saya sarankan. Pustaka utama ada dari nomor 1 dan 2 ini, Raymond Chang dan Lauren Browns. Nah, ini bentuk bukunya tuh seperti memang buku teks ya. Jadi memang ilmu-ilmu dasar itu Anda akan dapatkan di sini. Tapi bila Anda ingin dapat bacaan yang lebih santai ya, lebih ada cerita, bisa ke nomor 3 dan 4 nih ya. John Moore, Chemistry Essential for Dummies, and Peter Atkins, Chemistry of Very Short Introduction. Ini bukunya tidak terlalu tebal, kurang dari 100 halaman mungkin. Jadi untuk ilmu-ilmu dasar kimia saya rasa cocok. Dan beberapa media, LMS, Instiper Classroom, Google Classroom, dan YouTube saya bisa menjadi bahan ajar alternatif. Nah, saya mulai dulu dengan pendapat bahwa kimia itu adalah pusat dari segala ilmu pengetahuan. Nah, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak ya. Bila kita lihat seperti itu ya. Nah, bahwa kimia itu bisa masuk ke berbagai bidang. Farmasi, biologi, material, fisika, bahkan ekonomi, dan bahkan administrasi itu bisa masuk. Nah, nanti sepanjang kuliah, nanti Anda akan mulai mengetahui apa saja fungsi-fungsi kimia dalam berbagai bidang. Dan bahkan saling keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk bidang-bidang kimia yang lebih detail dan lebih spesifik. Organik, analitik, fisik, biochemistry, dan sebagainya. Yang umum di masyarakat ya, itu ada kimia sains dan teknik kimia. Ya. Ini umumnya ada 2 paradigma di sini ya. Beberapa orang umum mungkin tidak bisa membedakan. Ya, kimia sains itu kalimat tanyanya adalah what ya. Jadi mencari suatu kebenaran. Mengapa reaksi kimia A plus B menjadi C? Why? Tapi teknik kimia itu mengajarkan tentang how. Bagaimana supaya reaksinya ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan memperoleh keuntungan dari reaksi tersebut. Nah, sehingga dibutuhkan berbagai alat-alat dan utak-atik engineering di sini. Nah, jadi anekdotnya adalah bila Anda menginginkan sebuah es jeruk yang enak, maka Anda mintalah ke anak kimia sains. Pasti Anda akan mendapatkan es jeruk yang enak, pasti enak. Tapi mungkin waktunya lama dan mungkin jumlahnya tidak banyak, mungkin hanya 1 gelas. Dan itu mungkin perlu waktu seminggu. Tapi bila Anda ingin menciptakan es jeruk yang untung, ya kalau dari segi rasa ya bisa diminum lah. Nah, dan waktunya cepat, bisa ke teknik kimia. Nah, ini 2 bidang ilmu yang cukup awam. Bila digabungkan dengan bidang ilmu lain, ada kimia fisika. Kimia dan fisika bergabung, kimia fisika. Mempelajari tentang energi, tentang transfer massa, sedikit transfer panas, ada biokimia. Nah, ini bisa molekul, kimia di sel, metabolisme, protein, karbohidrat. Nah, ini sudah salah satu tanda bahwa kimia ini mulai masuk nih kemana-mana. Dan kimia ini bisa memfasilitasi Anda senangnya apa? Anda senang di lab, ya, campur-campur bahan. Nah, ini masuk kimia analitis. Anda senang menggambar, masuk stereokimia. Nah, pelajari stereokimia. Ini tentang bagaimana mempelajari gambar-gambar molekul, struktur molekul.
Suka dengan energi, ya, terkait dengan energi bisa termokimia. Atau suka dengan reaksi-reaksi, bagaimana reaksi bisa cepat, lambat, pengaruhnya bagaimana, ini ke kimia kinetik. Atau kimia terkait dengan material, pertambangan, ya, batuan, nah, ini kimia material. Ini banyak sekali, arahnya ini banyak. Nah, Anda bisa masuk kemana-mana yang Anda senangi. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan ya terkait sudut pandang kimia di sini ya. Bahwa sudut pandang kimia itu ada yang bersifat makro, mikro, dan simbol. Apa itu? Artinya satu peristiwa ini bisa kita tinjau dari 3 sudut pandang tersebut. Ini peristiwa sangat sederhana ya, peristiwa pendidihan air, perubahan air dari fase cair menjadi fase uap. Dengan bantuan Bunsen di sini ya. Ini adalah sudut pandang makro. Kita bisa meninjau dari transfer panas, energi yang dibutuhkan, waktu penguapan. Nah, ini satu sudut pandang makro. Bila kita lihat sudut pandang mikro adalah bagaimana molekul-molekul H2O yang sebelumnya rapat di fase cair, ketika berpindah ke fase gas itu menjadi sangat renggang. Bagaimana pergerakan molekulnya, bagaimana getaran antar molekul. Nah, itu adalah sudut pandang mikro. Lalu secara simbolis, nah, kan ada H2O liquid berubah menjadi H2O gas. Biasanya nanti akan dilengkapi dengan data entalpi. Ya, apakah eksotermis, apakah endotermis, dan nanti MSDS-nya bagaimana. Nah, itu adalah sudut pandang. Artinya nanti ketika mungkin Anda tugas akhir, itu Anda bisa menjelaskan satu peristiwa dari berbagai sudut pandang tadi. Oke, ini nanti akan saya bagi kelompok. Group of 5 ya, satu kelompok 5 orang. Kita akan berkenalan dengan bahan kimia. Bagaimana cara berkenalannya? Nah, seperti Anda beli barang elektronik, Anda beli HP, pasti ada manual book ya, atau buku manual. Tentang bagaimana cara menjalankannya. Mungkin Anda jarang baca di buku itu. Tapi bahan kimia itu pasti ada buku manualnya. Namanya adalah Material Safety Data Sheet atau MSDS. Nah, Anda bisa ketikkan di Google nama bahan kimianya apa, tambahkan kalimat MSDS. Jadi nanti tiap kelompok saya minta untuk mencari MSDS dari 3 jenis zat, padat, cair, dan gas. Anda lakukan perbandingan sifat fisik, kimia, struktur, dan apapun yang ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang ada di MSDS itu Anda masukkan yang kira-kira menarik bagi Anda. Anda belum mengerti, tidak apa-apa. Namanya berkenalan itu kan terima saja dulu kan. Nah, nanti kita pilah-pilah. Oh, yang ini sifat baik. Oh, ini sifat jelek. Oh, yang ini menguntungkan, yang ini tidak. Nah, disitulah namanya berkenalan kan. Saya beri waktu 45 menit ya. Nanti perwakilan kelompok akan menjelaskan ini. Nah, setelah tadi Anda menjelaskan terkait dengan berbagai macam sifat-sifat zat, sifat fisik, sifat kimia, dan berbagai jenis struktur segala macam, saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana klasifikasinya sebenarnya. Ya, jadi suatu benda atau matter ini terdiri dari 2 bagian, yaitu substance ya, pure substance, suatu zat murni, dan zat campuran. Nah, di mana zat murni itu ada yang berupa elemen, ada yang berupa komponen. Elemen itu terdiri dari satu atom, satu unsur. Komponen terdiri lebih dari satu unsur atau satu atom. Sementara campuran, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu adalah kombinasi dari 2 senyawa yang tidak bisa dipisahkan secara kasat mata atau bisa dipisahkan dengan mudah. Heterogen ini dapat dipisahkan atau dengan mudah bisa dilihat perbedaannya. Ya. Jadi inilah klasifikasi dari suatu bahan, dalam hal ini bahan kimia ya, di mana awal substans ya, suatu bentuk zat tersusun dari suatu komposisi NaCl, C6, H12O6 dan sebagainya.
Mixture adalah senyawa juga ya, kombinasi dari 2 atau lebih senyawa. Ini bisa homogen, bisa heterogen tadi. Pure substance itu terdiri dari 2 bagian, ada elemen dan komponen. Elemen ini dari bentuk senyawa yang tidak bisa dipisahkan lagi, O2, H2 gitu ya, ada O3. Nah, itu adalah bentuk klasifikasi dari suatu zat. Ini Anda mungkin tadi dapat di MSDS ini ada sifat fisik, sifat kimia. Ciri sifat fisik ya, itu adalah kita bisa mengukur zat tersebut tanpa harus merubah strukturnya. Misalnya massa, ya, kita timbang saja. Ya. Zatnya tidak perlu kita apa-apakan, hanya taruh saja selesai. Densitas ya bisa diukur. Volume, nah, Anda bisa pakai penggaris atau pakai teori Archimedes. Tapi kalau chemical, Anda harus merubah dulu struktur zatnya supaya bisa tahu sifat kimianya. Apakah dia bisa terbakar, maka Anda harus bakar dulu. Korosikah dia, harus Anda reaksikan dengan udara. Dan seterusnya. Itu sifat kimia, sifat fisik. Tapi ada pula sifat ekstensif dan sifat intensif. Ya. Sifat ekstensif suatu zat itu bergantung pada ukuran dan jumlahnya. Semakin besar ukuran dan semakin banyak jumlahnya, maka nilai-nilai sifatnya itu juga semakin banyak. Massa, misalnya kan Anda ada 1 gram emas dengan 2 gram emas atau 1 meter pizza dengan 2 meter pizza beda panjangnya kan. Semakin banyak zatnya, maka nilainya akan semakin besar. Massa, panjang, volume, energi ini tergantung jumlah. Itu sifat ekstensif. Kalau sifat intensif itu jumlah tidak akan berpengaruh, nilainya sudah pas segitu ya. Densitas ya, air 1 tetes dengan air selautan densitasnya 1. Begitupun titik didihnya ya. Titik didih air itu 100, mau sebanyak apapun atau sesedikit apapun, titik didihnya 1. Nomor atom sudahnya ya. Karbon ya, nomor atom 12. Sudah jelas. Nah, untuk diskusi kelompok Anda nanti ya, kita akan mempelajari, kalau tadi Anda sudah kenal ya, bisa mengetahui lah sisi baik mana, sisi buruk mana dari suatu bahan kimia. Sekarang kita coba bawa ini ke suatu kisah nyata ya, yang nanti akan menjadi safety talk. Nah, setiap kelompok yang tadi ya, kita analisis, Anda analisis peristiwa kecelakaan kerja di berbagai industri kimia. Contohnya kebocoran gas di Bhopal, Union Carbide, atau ledakan reaktor Chernobyl di Soviet ya, sekarang di Ukraine. Kebakaran Piper Alpha, ini di lepas pantai di Inggris. Atau yang baru ini ledakan di pelabuhan Beirut. Nah, itu. Ada yang sudah cukup lama di Flixboro, nah, itu ada ledakan juga. Atau kebocoran gas di Seveso di Italia. Atau yang tragedi masyarakat luas itu adalah tragedi Minamata di Jepang. Nah, ini setiap kelompok tadi menganalisis, kita analisis berdasarkan sifat-sifat bahan kimia, proses kimiawinya, reaksi kimianya. Mengapa kecelakaan-kecelakaan ini bisa terjadi? Ya, kita tidak membahas dari sisi siapa pelakunya mungkin, atau apakah ada unsur politis segala macam, kita tidak bicara, tapi kita bicara dari sisi bahan kimianya. Sehingga Anda harus tahu nih bahan kimia yang terlibat itu apa di situ. Nah, tadi sumber pustakanya bisa dari buku, jurnal, artikel, berita. Ya kan pasti karena ini peristiwa besar pasti masuk berita ya. Nah, dari MSDS tadi ya, sudah di tugas pertama ya. Sehingga kita bisa lihat nih, oh bila ini bereaksi dengan ini hasilnya ini. Nah, bila Anda kenal, maka Anda targetnya adalah paling tidak bisa sampai penanganannya bagaimana dan solusinya apa. Nah, sehingga ini nanti di kemudian hari tidak terjadi hal yang sama. Nah, ini akan dikerjakan ya, berkelompok.
sampai targetnya minggu depan selesai, tapi nanti dalam setiap minggu itu nanti akan ada satu kelompok sebagai presentator, yang lainnya adalah sebagai semacam bukan penanya, tapi kita arahkan ini seperti suatu debat. Nah, ada yang pro, ada yang kontra, gitu ya. Nah, sehingga di sini nantinya setiap minggu akan ada satu kelompok yang akan menjelaskan ini. Jadi akan ada dua arah. Yang pertama sebagai safety talk, ya. Apa yang terjadi, Anda jelaskan apa yang terjadi, bagaimana kemungkinan bisa terjadi, dan seterusnya sampai ke solusinya tadi. Dan yang kedua adalah lakukan debat. Nah, dari sisi kelompok lain bisa mendebatkan, oh itu bukan seperti itu caranya, kalau caranya seperti ini misalnya, oh perlu uang banyak dan sebagainya. Ini nanti bisa membuat pemikiran Anda berkembang. Nah, oke, saya rasa cukup jelas untuk tugas kali ini, ya, tugas kelompok 2 tadi, ya. Nah, seperti tadi, arahnya ini seperti MSDS. Anda bisa gunakan MSDS sebagai pilihan awal, ya. Nah, lalu Anda tadi cek ini sifat fisik, sifat kimianya. Nah, apalagi nih yang sifat kimia nih, kenapa bisa terbakar? Apakah memang itu bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah korosi? Nah, lalu kenapa? Apakah ekstensifnya bagaimana? Oh, ternyata zatnya sangat banyak. Intensifnya juga karena titik didihnya sangat tinggi dan sebagainya. Ya. Baik, jadi saya bisa tarik kesimpulan, ya, untuk kuliah kali ini bahwa kimia itu menarik ketika kita kenal lebih dalam. Menjadi berbahaya ketika kita tidak kenal, ya. Sudut pandang Anda itu akan menentukan kimia ini akan bermanfaat atau malah membahayakan. Ya, saya harap dengan Anda lebih mengenal kimia dengan jalan atau cara-cara yang benar, ya, seperti manual book-nya, ya, maka ini nanti akan memberikan manfaat, rasa aman, ya, dan juga nanti pengembangan-pengembangan ke arah yang lebih jauh lagi. Saya rasa begitu, ya, untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Itu ada nomor kontak dan email saya bila Anda ingin menghubungi saya atau bertanya-tanya terkait dengan apapun. Silahkan. Kelas dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya, Muhammad Prasanto Bimantio dari Instiper Yogyakarta sebagai peserta pelatihan pekerti gelombang 3 Universitas Bengkulu. Saya selaku pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Universitas Bengkulu karena telah mengadakan pelatihan pekerti dengan sangat baik selama 1 minggu, memberikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa untuk kedepannya agar saya dapat berkembang menjadi dosen yang lebih baik lagi, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada para pengajar, pihak panitia, dan seluruh pihak yang telah terlibat, kepada teman-teman rekan-rekan sesama peserta pekerti. Terima kasih banyak. Senang dapat berkenalan dengan Anda-Anda sekalian. Kita sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Sekian dan terima kasih.